Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 34. Wan Tek Hoat juga mengikuti semua peristiwa ini dan melihat gerak-gerik Shanti Dewi. Dia pun tahulah bahwa kekasihnya itu sengaja membiarkan lengannya ditangkap pangeran, atau lebih jelas lagi, Shanti Dewi telah memilih sang pangeran untuk menjadi calon jodohnya. Pilihan yang tepat, pikirnya dengan hati perih. Pemuda manakah yang lebih hebat daripada seorang pangeran mahkota, apalagi pangeran Qian Liong yang terkenal akan kebijaksanaannya itu? Hanya sedikit saja hal yang membuat hatinya tidak enak dengan pilihan itu, ialah melihat kenyataan bahwa pangeran itu masih muda sekali, tentu kurang lebih baru 20 tahun usianya. Padahal, dia tahu benar bahwa usia Shanti Dewi tentu antara 36 tahun, sungguh pun wanita itu tidak nampak lebih tua daripada sang pangeran. Sudah, habislah riwayatnya dengan Shanti Dewi, pikirnya dengan lesu. Dia harus pergi cepat-cepat dari tempat itu, jangan sampai mengganggu kebahagiaan Shanti Dewi. Baru sekarang dia tahu bahwa pada dasar hatinya, dia ingin melihat Shanti Dewi berbahagia dan kini melihat betapa Shanti Dewi bergandeng tangan dengan wajah kemerahan dengan sang pangeran, dia tidak mau mengganggu kebahagiaan mereka dan ingin pergi secepatnya tanpa ada yang melihatnya. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat berkelebatnya bayangan, juga semua tamu melihat ini dan tahu-tahu di atas panggung di tengah ruangan itu telah berdiri seorang laki-laki tinggi besar yang mukanya penuh keriput dan pucat sekali, kepalanya botak dan sikapnya garang. Sungguh tidak adil sekali. Laki-laki yang usianya tentu sudah sedikitnya 65 tahun itu berseru, suaranya lantang dan penuh wibawa. Kakinya yang bersepatu baja itu dibanting keras dan lantai panggung itu pun melesak sampai beberapa sentimeter dalamnya. Melihat ada orang yang berani mengacau, Ouyan Hui yang masih berdiri itu berseru. Siapa berani lantang menentang keputusan? Apanya yang tidak adil? Kakek itu tertawa, suara ketawanya bergema di seluruh ruangan. Hahaha, mana bisa dibilang adil kalau kemenangan ini disengaja dan dibuat. Adik kami Shanti Dewi berhak memilih siapapun juga menjadi jodohnya. Kembali Ouyan Hui berseru sambil memandang wajah pucat itu dengan penuh perhatian karena dia tidak mengenal siapa adanya kakek ini. Hahaha. Kalau memang hendak memilih pangeran, mengapa pakai mengadakan sayembara segala macam? Sayembara menangkap nona ini berarti menguji ketangkasan dan ilmu kepandaian, akan tetapi ternyata nona ini sengaja menyerahkan diri kepada pangeran. Bukankah itu berarti menghina orang-orang yang menghargai ilmu silat? Urusan mengadu kepandaian adalah urusan dunia Kang Ou, mengapa sekarang pangeran yang berkedudukan tinggi, seorang pangeran mahkota malah hendak mencampuri dan memperlihatkan kekuasaan menangkan seorang dara? Bukankah hal itu berarti pangeran tidak memandang mata dan menghina para orang Kang Ou pada umumnya? Apakah orang-orang Kang Ou hendak dijadikan semacam pelawak-pelawak belaka? Hayo! Hendak ku coba sampai di mana kesigapan Putri Shanti Dewi ini, boleh nyalakan dupa dan aku akan menangkapnya. Semua orang Kang Ou terkejut sekali. Bagaimana ada orang yang berani bersikap begini kasar terhadap pangeran mahkota? Mereka sudah melihat betapa para pasukan pengawal sudah maju mengepung tempat itu untuk melindungi sang pangeran. Shanti Dewi maklum bahwa ada orang yang hendak mengacau, maka dia pun lalu menarik sang pangeran untuk mundur dan mengajak sang pangeran duduk kembali di tempatnya agar lebih mudah dilindungi oleh para pasukan pengawal apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia sendiri sudah memandang kepada kakek tinggi besar itu dengan pandang mata marah. Demikian pula Ouyan Hui sudah marah sekali. Akan tetapi sebelum kedua orang wanita ini sempat mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu, tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebat dan pendekar budiman telah berada di atas panggung berhadapan dengan kakek raksasa itu. Pendekar budiman menjura dengan hormat, diam-diam merasa heran mengapa dia tidak mengenal kakek ini, padahal jarang ada tokoh Kang Ou yang tidak dikenalnya. Sobat, harap engkau sudi memandang mukaku dan tidak menimbulkan keributan di tempat ini. Putri Shanti Dewi telah memilih pangeran yang mulia sebagai jodohnya, bukankah hal itu harus disambut dengan gembira oleh kita semua? Hahaha, engkau percuma saja berjuluk pendekar budiman, sebaiknya diganti saja dengan julukan pendekar pengecut. Engkau memasuki sayembara sebagai calon, akan tetapi engkau tidak sungguh-sungguh ketika mengejar sang putri tadi. Pendekar budiman Lai Siang Kun diam-diam terkejut. Orang ini dapat mengetahui hal itu menandakan bahwa kepandaiannya tinggi dan matanya, awas benar.
Sobat, hal itu merupakan urusan pribadiku sendiri yang tiada sangkut pautnya dengan orang lain. Sudahlah, harap engkau suka memandang kepadaku, dan mengingat bahwa tidak baik bagimu untuk membikin kacau di tempat ini, di mana hadir pula Paduka Yang Mulia Pangeran Mahkota. Tidak, bagaimanapun juga, Shanti Dewi harus maju dan akan coba kutangkap selama setengah dupa bernyala-nyala. Ini adalah pertemuan orang-orang gagah, bukan pertemuan badut-badut. Orang tua, ini adalah tempatku dan aku tidak pernah mengundangmu datang. Apakah engkau sengaja hendak mengajak berkelahi? Tiba-tiba Ouyan Hui berseru dari tempat duduknya. Hahaha, orang-orang Kangou kalau sudah berkumpul, tentu mengadakan pertandingan ilmu silat. Ini baru menggembirakan dan gagah, bukan membiarkan kita menjadi badut-badut yang dipermainkan oleh sang pangeran hanya untuk menjilat. Pangeran tidak menghargai kita, bahkan memandang rendah dan menghina, hal ini tidak boleh dibiarkan saja. Kita orang-orang Kangou mempunyai harga diri. Hayo, kalau sang putri tidak mau memenuhi syarat yang diajukan tadi, mari kita mengadakan pertandingan silat, siapapun boleh maju melawanku. Sobat, engkau sungguh terlalu. Pendekar budiman berseru. Sikapmu sama sekali tidak patut menjadi pendekar Kangou, melainkan lebih tepat sebagai seorang pengacau jahat. Nah, kalau engkau ingin berkelahi, akulah lawanmu. Bagus. Aku sudah lama mendengar nama pendekar budiman, majulah, tantang kakek itu dengan sikap memandang rendah sekali. Lihat seranganku. Pendekar budiman sudah menerjang dengan sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa kakek ini sengaja hendak mengacau dan menentang pangeran. Dia sudah mendengar akan usaha-usaha jahat mereka yang telah menculik pangeran sebelum pangeran itu tiba di Pulau Kim Choatu, maka dia merasa berkewajiban untuk melindungi pangeran, juga untuk membela Shanti Dewi yang terancam oleh kekerasan dan pengacauan orang tua tak terkenal ini. Akan tetapi ketika pendekar budiman sudah menerjang maju, dia terkejut bukan main. Kakek itu sama sekali tidak mengelak, dan baru setelah tamparan pendekar itu datang dekat, kakek ini menggerakkan tangan menangkis dan akibatnya tubuh pendekar itu terpelanting. Bukan main kuatnya tenaga sinkang yang terkandung dalam tangkisan lengan itu. Lai Xiangsun sudah meloncat bangun dan dia memandang tajam. Orang ini bukan orang sembarangan, melainkan seorang sakti. Akan tetapi mengapa menentang pangeran mahkota? Dia mengingat-ingat para tokoh kaum sesat, akan tetapi tetap saja tidak mengenal wajah yang pucat itu. Karena dia harus melindungi pangeran dan juga harus membela Shanti Dewi, maka dia lalu menerjang lagi, kini mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaganya. Akan tetapi segera dia mendapatkan kenyataan bahwa kepandaiannya masih jauh di bawah tingkat kakek yang luar biasa ini sehingga belum sampai 30 jurus dia sudah kena ditendang terpelanting sampai beberapa meter jauhnya. Melihat ini, beberapa orang tokoh Kangou yang berada di situ dan merasa penasaran, sudah maju berturut-turut. Namun 4-5 orang yang maju itu satu demi satu dirobohkan dengan mudah oleh kakek pucat itu. Sambil tertawa-tawa kakek itu menantang. Hahaha, siapa lagi yang hendak mencoba kepandaian? Semua orang menjadi gentar dan melihat betapa kakek itu dengan mudah menjatuhkan para lawan itu, tanpa membunuhnya, tidak ada yang lebih dari 20 jurus. Tahulah mereka bahwa kakek ini sungguh merupakan seorang yang lihai sekali. Melihat ini Ouyan Hui sebagai nyonya rumah merasa malu dan terhina sekali. Dia mengeluarkan bentakan nyaring dan sekali berkelebat, tahu-tahu tubuhnya telah berada di depan kakek itu. Hahaha, tidak bohonglah berita yang mengatakan bahwa Bu Engkui Ouyan Hui, penghuni Pulau Kim Choatu, memiliki ginkang yang amat hebat. Nah, ini namanya baru lawan yang boleh ditandingi. Majulah, Bu Engkui, hendak kulihat sampai di mana kehebatanmu. Pengacau jahat, menggelindinglah, bentak Ouyan Hui dan wanita ini sudah menerjang dengan amat cepatnya. Gerakannya memang luar biasa cepatnya dan tahu-tahu jari tangan kirinya sudah mencengkeram ke arah ubun-ubun lawan yang botak itu, sedangkan dua jari tangan kanan sudah menusuk ke arah kedua mata lawan. Hebat sekali serangan ini, dan kakek itu pun mengeluarkan suara kaget dan cepat melempar tubuh ke belakang. Hebat, ginkang yang hebat, kakek itu memuji. Akan tetapi Ouyan Hui sudah menyerang lagi dengan lebih cepat dan lebih ganas karena dia merasa penasaran. Namun, kakek itu dapat menangkis dan balas menyerang. Terjadilah serang-menyerang, pertandingan yang amat seru, jauh lebih seru dibandingkan dengan yang sudah-sudah tadi. Wanita itu memang memiliki ginkang yang hebat, sukar dicari bandingnya di dunia Kangou. Tubuhnya seperti seekor burung saja yang berterbangan dan berkelebatan ketika mengelak atau balas menyerang.
Akan tetapi, ternyata lawannya itu memiliki ilmu silat yang amat hebat, dan lebih lagi, dalam hal tenaga sinkang, Ouyan Hui kalah jauh maka biarpun dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya, tetap saja setelah lewat 30 jurus, dia kena ditampar pundaknya sampai terlempar dan terguling-guling. Melihat ini, Shanti Dewi marah sekali dan sambil mengeluarkan lengking panjang dia telah meloncat dari tempat duduknya seperti terbang saja dan tahu-tahu dari atas dia sudah menyambar dengan pukulan tangan terbuka ke arah kepala kakek itu. Plak! Pukulan itu kena ditangkis dan tubuh Shanti Dewi terlempar. Untung dia dapat berjungkir balik dengan cepat sehingga tidak jatuh terbanting. Pangeran sudah memberi isyarat kepada para pengawal untuk maju membantu Shanti Dewi, akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring. Sam Oke, engkau sungguh keterlaluan. Nampaklah kini seorang pengemis berpakaian tambal-tambalan dan bermuka penuh cambang dan kumis meloncat ke tengah panggung berhadapan dengan kakek tinggi besar. Semua orang memandang, juga Shanti Dewi. Akan tetapi begitu Shanti Dewi memandang wajah tertutup brewok itu, seketika wajahnya menjadi pucat sekali, kedua matanya terbelalak, dan tiba-tiba dia mengulurkan kedua tangan ke arah pengemis itu, mulutnya mengeluarkan jerit melengking dan tubuhnya roboh terguling. Ketika Ouyan Hui cepat merangkulnya, ternyata sang putri itu telah jatuh pingsan. Sejenak Tek Hoat memandang ke arah Shanti Dewi, dan ketika melihat betapa Shanti Dewi dipondong masuk oleh Ouyan Hui, dia pun lalu menghadapi lagi kakek raksasa itu. Sam Oke, tidak perlu engkau menyembunyikan lagi mukamu di belakang kedok, karena aku telah mengenalmu. Para tamu sekalian, ketahuilah bahwa kakek yang menutupi mukanya dengan kedok kulit tipis ini bukan lain adalah Sam Oke, orang ketiga dari Imkan Ngo Oke, atau juga Ban Hua Senjin, bekas koksu dari negara Nepal. Dia mempunyai niat tidak baik terhadap sang pangeran, bahkan inilah orangnya yang mengatur segala pencegatan dan penculikan terhadap pangeran. Setelah berkata demikian, dengan cepat Tek Hoat sudah menyerang dengan pukulan maut ke arah leher Sam Oke. Kakek itu yang merasa bahwa tidak perlu menyembunyikan dirinya lagi, tertawa dan sekali renggut saja kedok kulit tipis yang menutupi mukanya terbuka dan nampaklah wajah aslinya. Dia masih sempat tertawa-tawa, akan tetapi segera dia harus mencurahkan perhatiannya karena sekali ini dia menghadapi si jari maut, seorang yang amat lihai, sama sekali tidak boleh dibandingkan dengan lawan-lawannya yang tadi. Maka dia pun mengelak, menangkis dan balas menyerang dengan hebatnya. Sementara itu, ketika para tamu mendengar bahwa kakek itu adalah Sam Oke atau bekas koksu Nepal yang hendak mencelakai pangeran mahkota, mereka menjadi marah. Tangkap musuh negara. Bunuh penjahat itu. Bukan hanya orang-orang Kangou, juga kini Souke An telah menggerakkan pasukannya untuk mengepung dan mulai bergerak, sedangkan para anak buah Kim Choatu juga digerakkan oleh Ouyan Hui yang merasa terkejut bukan main mendengar bahwa kakek itu adalah orang ketiga dari Imkan Ngo Oke. Dan pada saat itu muncullah berturut-turut 4 orang yang amat mengejutkan semua orang. Mereka itu bukan lain adalah Toa Oke Suloti, kakek bermuka gorila, Ji Oke Kui Bin Nio Nio, nenek yang berkedok tengkorak, Su Oke Xiao Xiang Chu, Wei Xiao Cebol dan Ngo Oke Toat Beng Xian Su, Tosu yang tingginya 2,5 meter itu. Kini lengkaplah sudah Imkan Ngo Oke muncul di situ setelah Tek Hoat membuka kedok Sam Oke tadi. Melihat ini, para tamu, tentu saja mereka yang mempunyai kepandaian, sudah menerjang ke depan, membantu para pasukan pengawal dan para anak buah Kim Choatu, mengeroyok 5 orang datuk kaum sesat itu. Akan tetapi, 5 datuk itu bukanlah orang-orang sembarangan sehingga dalam waktu singkat saja sudah banyak prajurit pengawal, anak buah Kim Choatu dan orang-orang Kang Ou yang roboh terjungkal. Hanya Wan Tek Hoat dan Souke An, dibantu oleh para prajurit pengawal, yang masih terus melawan. Tek Hoat masih bertanding dengan amat hebatnya melawan Sam Oke, keduanya tidak mau mengalah dan mengeluarkan seluruh kepandaian mereka sehingga bayangan mereka seolah-olah telah menjadi satu. Akan tetapi setelah Ji Oke membiarkan 3 orang saudaranya menghadapi pengeroyokan para pengawal dan dia sendiri membantu Sam Oke, Tek Hoat menjadi terdesak hebat. Memang hebat sekali sepak terjang Tek Hoat. Biarpun dia menghadapi orang kedua dan ketiga dari Imkan Ngo Oke, dia masih mampu melindungi dirinya, bahkan membalas dengan tamparan-tamparannya yang amat dahsyat. Akan tetapi ketika Toa Oke maju pula dengan pukulan yang mendatangkan angin amat kuatnya, Tek Hoat menjadi repot sekali dan akhirnya sebuah pukulan yang amat keras dari tangan kiri Sam Oke mengenai punggungnya. Tek Hoat muntahkan darah segar,
Akan tetapi dia masih sigap dan cepat melompat ke belakang, kemudian mengamuk lagi tanpa mempedulikan keadaan dirinya yang telah terluka di sebelah dalam oleh hantaman telapak tangan Sam Okai tadi. Kegagahannya ini membuat para lawannya menjadi kagum juga. Jari maut, jangan khawatir, kami datang membantumu. Tiba-tiba terdengar suara halus namun mendatangkan getaran amat kuatnya, dan nampaklah berkelebatnya bayangan dua orang ke tempat itu. Tek Hoat girang sekali. Naga sakti gurun pasir. Bagus engkau datang. Dan Cheng Cheng. Bagus, kau bantulah saudaramu yang sudah kepayahan ini. Yang datang itu adalah seorang laki-laki yang perkasa yang buntung lengan kirinya, berusia kurang lebih 45 tahun, berpakaian sederhana dan memiliki sepasang mata yang mencorong seperti mata naga, bersama seorang wanita cantik sekali biarpun usianya sudah hampir 40 tahun, dan masih lincah sekali. Mereka ini adalah si naga sakti gurun pasir Cao Kok Chu dan istri yang menjadi penghuni istana gurun pasir, ayah bunda dari jenderal muda Cao Chin Leong yang gagah perkasa itu. Baru dikeroyok oleh 5 siluman kecil itu saja engkau sudah kerepotan, Tek Hoat, nyonya itu mengejek pengemis yang sedang repot didesak 3 orang lawannya itu. Dan engkau kini telah menjadi jembel, ganti saja julukanmu menjadi jembel maut. Hai hik. Wah, engkau masih cerewet seperti dulu juga, Cheng Cheng. Bantulah, mengapa cerewet? Tek Hoat mencela. Memang dua orang ini sejak dulu suka ribut saja kalau jumpa, sungguh pun di dalam hati mereka terdapat kasih sayang yang besar karena mereka itu adalah saudara seayah berlainan ibu, bernasib sama pula karena mereka dilahirkan sebagai anak-anak haram, ibu mereka telah menjadi korban perkosaan ayah mereka, baca cerita kisah sepasang Raja Wali. Bahkan di waktu muda, keduanya hampir saling jatuh cinta ketika mereka belum mengetahui bahwa mereka itu sesungguhnya seayah. Cheng Cheng masih mengejek, akan tetapi sambil mengejek dia sudah menerjang Ji Okai, sedangkan suaminya, si naga gurun pasir yang pendiam, telah menerjang Toa Okai. Sekali terjang saja, Toa Okai yang mencoba menangkis itu telah terjengkang. Bukan main kagetnya hati Im Kan Ngo Okai ketika melihat munculnya pria berlengan satu yang amat sakti ini. Mereka mengenal siapa adanya naga sakti gurun pasir bersama istrinya, maka mereka kini tahu bahwa kini keadaan menjadi berbalik dan mereka terancam bahaya. Maka, setelah melawan beberapa lamanya dan mereka terdesak hebat, Sam Okai yang merupakan otak mereka biarpun dia itu orang ketiga, bersuit nyaring dan 5 orang itu lalu berlompatan jauh dan melarikan diri. Tek Hoat terhuyung-huyung dan terguling, pingsan. Pukulan yang diterimanya dari Sam Okai tadi amat hebat. Melihat ini Cheng Cheng cepat menubruknya dan memeriksa. Suaminya juga mendekati dan tidak mengejar 5 orang datuk sesat itu yang segera melarikan diri ke perahu mereka dan cepat berlayar pergi meninggalkan pulau yang kini terlalu berbahaya bagi mereka itu. Bagaimana dia? Cao Kok Chu, si naga sakti bertanya kepada istrinya sambil memeriksa. Agaknya dia mengalami luka di dalam tubuhnya. Lihat ini punggungnya, kata Wan Cheng. Punggung yang telah dibuka bajunya itu nampak kebiruan. Cao Kok Chu lalu menempelkan telapak tangannya untuk mengobati Tek Hoat. Sementara itu, pangeran mahkota yang sejak tadi tenang-tenang saja menonton pertempuran, kini menghampiri dengan wajah girang. Wah, untung ada paman kau dan bibi yang datang, katanya. Melihat pangeran yang mereka kenal baik ini, Cao Kok Chu dan Wan Cheng menjura dan Cao Kok Chu lalu melanjutkan pengobatannya. Sementara itu, Wan Cheng bercerita kepada pangeran. Kami bertemu dengan Chin Leong. Dia masih sibuk setelah membuat pembersihan di barat dan dia mengatakan bahwa Paduka berada dalam bahaya, dan dia minta kepada kami untuk menyusul ke Pulau Kim Choatu ini. Kami terlambat, akan tetapi untung ada saudara hamba si Jari Maut ini yang menghadapi Im Kan Ngo Okai yang berbahaya. Jadi paman pengemis itu adalah saudara bibi, ya? Dan dia itu si Jari Maut? Pantas demikian lihainya. Dia pernah menyelamatkan aku dari para perampok pula. Tak kusangka bahwa dialah orangnya. Pantas Enci Shanti Dewi pingsan seketika setelah tadi melihatnya. Shanti Dewi? Di mana dia sekarang? Tanya Wan Cheng dengan girang. Memang dia sudah mendengar bahwa Shanti Dewi berada di pulau itu, maka dia bersama suaminya yang menyusul sang pangeran itu sekalian hendak menjenguk putri Bhutan itu yang menjadi saudara angkatnya. Dia tadi pingsan ketika melihat si Jari Maut dan digotong ke dalam oleh Outo Anio.
Mendengar ini, Wan Cheng lalu bangkit berdiri dan setelah melihat bahwa Tek Hoat tidak berbahaya keadaannya, dia lalu lari memasuki gedung untuk mencari Shanti Dewi. Ternyata Shanti Dewi telah mengalami kejutan yang menggoncangkan batinnya. Melihat munculnya Tek Hoat dalam keadaan seperti jembel, dia terkejut, terheran, dan terharu sehingga dia jatuh pingsan. Melihat Cheng Cheng memasuki kamar itu, Ouyan Hui mengerutkan alisnya. Akan tetapi Cheng Cheng berkata dengan suara berwibawa. Minggirlah, biar ku periksa Enci Shanti. Akan tetapi Ouyan Hui masih memandang dengan curiga. Aku adalah Chandra Dewi, saudara angkatnya. Cheng Cheng memperkenalkan diri. Mendengar ini, barulah Ouyan Hui bangkit. Kiranya inilah orang yang sering dibicarakan Shanti Dewi, wanita yang bernama Wan Cheng atau Chandra Dewi, istri dari pendekar naga sakti dari gurun pasir itu. Cheng Cheng lalu memeriksa keadaan Shanti Dewi. Tahulah dia bahwa saudara angkatnya itu mengalami pukulan batin yang mengguncangkan jantungnya dan perlu beristirahat. Dia tidak berbahaya akan tetapi perlu beristirahat, biarlah saya menjaganya di sini, katanya lagi kepada Ouyan Hui. Ouyan Hui mengangguk, lalu dia keluar. Sebagai nyonya rumah, tentu saja dia harus mengatur keadaan di luar yang tadi menjadi kacau oleh Im Kan Ngookei. Di ruangan itu dia melihat pangeran bersama naga sakti gurun pasir berlutut di dekat tubuh si jari maut yang masih pingsan, sedangkan Shou Chiang Kun repot mengurus anak buahnya yang luka-luka. Ouyan Hui lalu mengepalai anak buahnya untuk membersihkan tempat, mengangkuti yang luka ke belakang dan mempersilakan para tamu untuk duduk kembali dan memerintahkan para pembantunya menyuguhkan minuman baru. Sementara itu, Tek Hoat siuman dari pingsannya. Begitu membuka mata, dia cepat bangkit duduk dan melihat di situ terdapat Kao Kok Chu dan pangeran, pandang matanya liar mencari-cari ke kanan kiri. Mana dia? Kemana dia? Engkau mencari siapa? Kao Kok Chu bertanya karena ketika pendekar ini tadi datang bersama istrinya, dia tidak melihat Shanti Dewi. Akan tetapi Pangeran Qian Liong mengerti. Setelah dia mendengar bahwa pendekar yang seperti pengemis ini adalah si jari maut Wan Tek Hoat, maka tahulah dia mengapa Shanti Dewi pingsan ketika melihatnya. Dia tahu bahwa inilah pria yang diceritakan oleh Shanti Dewi kepadanya, satu-satunya pria di dunia yang pernah dicinta dan masih dicinta oleh sang putri itu. Maka pangeran pun tersenyum. Paman, engkau mencari Shanti Dewi? Dia berada di dalam gedung, engkau susullah dia ke sana, dia menuding ke arah gedung. Akan tetapi, keadaanmu seperti ini, Paman. Sebaiknya kalau engkau berganti pakaian lebih dulu, tidak baik engkau bertemu dengannya dalam pakaian seperti ini. Wan Tek Hoat bangkit berdiri dan menggeleng kepadanya, memandang kepada pangeran itu dengan sinar mata berterima kasih. Biarlah, Pangeran. Biar hamba menemuinya seperti ini, biar dia melihat keadaan hamba yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, dia pun berjalan cepat memasuki gedung. Melihat itu, Kao Kok Chu menggeleng kepala dan berkata, tidak langsung ditujukan kepada sang pangeran, seperti bicara kepada diri sendiri. Sungguh dia itu menyiksa diri sendiri sampai sedemikian rupa. Akan tetapi dia tidak menderita seorang diri, juga Enci Shanti Dewi menderita batin hebat sekali karena dia. Cinta asmara antara dua orang itu memang sungguh amat luar biasa sekali, kata sang pangeran. Pendekar berlengan satu itu memandang kepada sang pangeran dan tersenyum, sinar matanya yang mencorong itu menatap kagum. Pangeran ini masih begini muda, akan tetapi nampaknya memiliki kebijaksanaan yang besar dan pandangannya amat mendalam. Jadi Paduka telah mengetahui apa yang terjadi di antara mereka berdua? Pangeran itu mengangguk. Enci Shanti telah bercerita kepadaku dan karena si jari maut itulah maka sampai sekarang Enci Shanti tidak mau menyerahkan hatinya kepada pria lain sehingga tadi terpaksa aku turun tangan untuk membantunya. Dengan singkat sang pangeran lalu bercerita tentang sayembara. Menangkap Shanti Dewi tadi dan dia maju untuk membantu sang Dewi keluar dari pulau itu tanpa menyinggung perasaan Ouyan Hui yang sudah menanam banyak sekali budi terhadap Shanti Dewi. Mendengar penuturan pangeran itu, Kao Kok Chu menarik napas panjang. Dia termenung sebentar, kemudian berkata lirih. Mereka itu saling mencinta dan patut dipuji kesetiaan mereka. Mudah-mudahan saja pertemuan sekali ini akan membuat mereka bersatu dan takkan terpisah kembali. Mereka berhenti bicara ketika Ouyan Hui datang menghampiri. Wanita ini menjura kepada Kao Kok Chu dan berkata,
Harap maafkan bahwa baru sekarang saya mengetahui bahwa Tai Hiap adalah naga sakti gurun pasir yang namanya amat terkenal itu. Dan saya menghaturkan terima kasih atas bantuan Tai Hiap dan istri Tai Hiap yang telah mengusir Imkan Ngooke yang datang mengacau di sini. Adik saya, Shanti Dewi sudah banyak bercerita tentang keluarga Tai Hiap, terutama tentang istri Tai Hiap. Melihat sikap yang ramah ini, Kao Kok Chu balas menjura dan berkata, "Memang, Enci Shanti Dewi adalah kakak angkat dari istri saya." Mereka lalu dipersilakan duduk di tempat kehormatan dan pesta yang tadi terganggu itu dilanjutkan, biarpun kini para tamu saling bicara sendiri, membicarakan peristiwa yang baru terjadi. Kemunculan Imkan Ngooke itu saja sudah mengejutkan dan mengherankan semua orang karena sebagian besar dari mereka baru sekali itu berkesempatan melihat datuk-datuk kaum sesat yang namanya sudah sering mereka dengar itu. Apalagi kemudian muncul naga sakti gurun pasir yang namanya seperti dongeng, sebagai penghuni istana gurun pasir yang tidak kalah terkenalnya dengan nama-nama seperti Istana Pulau Es. Dan menyaksikan betapa naga sakti gurun pasir bersama istrinya tadi menghadapi Imkan Ngooke, bersama si Jaring Maut yang juga telah mereka dengar namanya membuat para tokoh Kang Ou itu kagum bukan main. Tak mereka sangka bahwa di Pulau Kim Choatu itu mereka akan menyaksikan perkelahian tingkat atas yang demikian hebatnya. Sementara itu, dengan jantung berdebar dan kedua kaki gemetar, Tek Hoat memasuki ruangan di mana Shanti Dewi masih rebah ditunggu oleh Wan Cheng. Dia ingin berjumpa dengan Shanti Dewi, sebentar saja, untuk minta ampun atas semua dosa dan kesalahannya. Dia tidak ingin mengganggu Shanti Dewi, ingin membiarkan wanita itu berbahagia bersama pangeran, bahkan tadinya dia sudah hendak meninggalkan tempat itu tanpa diketahui seorang pun. Akan tetapi, melihat Shanti Dewi terancam bahaya, tentu saja tidak mungkin mendiamkan begitu saja dan ketika dia muncul dan melihat wanita itu roboh pingsan, hatinya seperti diremas-remas rasanya. Kini tak mungkin dia pergi tanpa menengok dulu bagaimana keadaan wanita itu, dan minta ampun. Kalau Shanti Dewi sudah mengampuni, barulah dia akan hidup dengan hati bebas daripada penyesalan. Pengampunan dari Shanti Dewi akan merupakan dorongan hidup baru baginya, dan kebahagiaan Shanti Dewi, biarpun di samping pria lain, akan membuat dia rela untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan bebas dan dia tentu akan merasa seperti hidup kembali, tidak seperti sekarang seolah-olah terbelenggu oleh rasa penyesalan dan kedukaan. Shanti. Dia memanggil lirih ketika melihat wanita itu masih rebah telentang di atas pembaringan dengan muka pucat dan tidak bergerak seperti telah mati. Sedangkan Cheng Cheng duduk di atas bangku dekat pembaringan. Pest. Wan Cheng menengok dan menyentuh bibirnya. Biarkan dia beristirahat, dia mengalami guncangan batin yang cukup parah. Shanti. Tek Hoat mengeluh dan dia pun lalu menjatuhkan diri berlutut di dekat pembaringan, menatap wajah itu dengan penuh kerinduan, penuh keharuan dan penuh penyesalan mengapa dia sampai menyiksa hati seorang dara seperti ini. 2 titik air mata membasahi bulu matanya dan melihat ini, Wan Cheng menjadi terharu. Dipegangnya tangan saudara tirinya itu. Tek Hoat, mengapa engkau sampai menjadi begini? Bukankah dahulu engkau dan Shanti Dewi berada di Bhutan, engkau malah menjadi panglima dan kalian akan kawin. Tek Hoat menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Cheng Cheng, aku memang bodoh, aku seorang laki-laki yang tidak berharga sama sekali, apalagi untuk menjadi suaminya. Bahkan mendekatinya pun aku terlalu kotor. Akan tetapi, aku tak mungkin kuat untuk hidup lebih lama lagi sebelum mendapat pengampunannya. Maka aku datang untuk minta ampun kepadanya. Wan Cheng menatap wajah pengemis itu dan tak dapat menahan runtuhnya air matanya. Dia merasa kasihan sekali kepada saudaranya ini. Tek Hoat, mengapa engkau menyiksa hatimu sampai begini? Mengapa engkau begini sengsara, saudaraku? Dia memegang lengan yang tegap kuat itu. Tek Hoat menunduk. Entahlah, mungkin darah yang jahat dari ayah kita lebih banyak mengalir dalam tubuhku. Biarlah, Cheng Cheng, biarlah aku yang menanggung semua dosa ayah kita. Kudoakan saja engkau berbahagia. Biarlah aku seorang yang menanggungnya. Tek Hoat. Wan Cheng sejenak merangkul pundak itu, kemudian dia bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, sebaiknya membiarkan 2 orang itu bertemu dan bicara berdua saja, setelah Shanti Dewi sadar. Akan tetapi Tek Hoat tidak bangkit dari berlututnya. Dia mengambil keputusan untuk terus berlutut sampai menerima pengampunan dari mulut Shanti Dewi.
Dia memperhatikan pernapasan Shanti Dewi dan merasa lega bahwa keadaan wanita itu memang tidak lagi mengkhawatirkan, dan agaknya Shanti Dewi dalam keadaan tidur. 1 jam lebih Tek Hoat berlutut di depan pembaringan dan akhirnya Shanti Dewi bergerak, membuka mata dan mulutnya berbisik. Tek Hoat, Tek Hoat. Tek Hoat merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk. Shanti Dewi memanggil-manggil dia. Aku di sini, katanya dengan suara gemetar dan muka menunduk, tidak berani memandang wanita itu. Shanti Dewi bangkit duduk, matanya terbelalak dan ketika dia melihat pengemis yang berlutut di depan pembaringan itu, dia mengeluh. Tek Hoat, isaknya membuat dia sesenggukan dan tidak kuasa mengeluarkan suara lagi. Setiap dia memandang keadaan pria itu, dia menggugup menangis, menutupi muka dengan kedua tangannya dan air matanya mengalir turun melalui celah-celah jari-jari tangannya. Shanti Dewi. Ampunkanlah aku. Aku datang hanya untuk minta ampun kepadamu, kau ampunkanlah aku, Shanti. Agar aku dapat melanjutkan hidup ini. Tek Hoat. Sejak tadi Shanti Dewi hanya mampu menyebut nama ini, nama yang sudah terlalu sering disebutnya dalam mimpi, bahkan yang selalu bergema di dalam hatinya semenjak dahulu sampai sekarang. Shanti. Aku tidak ingin mengganggumu, sungguh mati. Biar aku dikutuk Tuhan jika aku berniat buruk kepadamu. Tidak, lebih baik aku mati daripada mengganggumu, Shanti. Aku tadinya sudah hendak pergi diam-diam, tapi Imkan Ngoke muncul dan kau terancam. Sekarang, kau katakanlah bahwa engkau sudi mengampuniku. Biar ku cium ujung sepatumu, Shanti, kau ampunkanlah aku. Biarkan aku berani untuk melanjutkan hidup yang tak berapa lama lagi ini. Tek Hoat. Duhai, Tek Hoat. Mengapa engkau sampai menjadi begini? Shanti Dewi berkata, terengah-engah dan tersedu-sedu, dan kini tangan dengan jari-jari halus itu meraba kepala Tek Hoat, meraba muka yang penuh brewok itu, meraba baju yang penuh tambalan, jari-jari tangan yang gemetar. Mengapa? Mengapa engkau menjadi begini? Sudah sepatutnya aku menerima hukuman, Shanti, memang sudah sepatutnya aku manusia rendah ini hidup dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Tapi aku belum merasa puas kalau belum mendapat ampun darimu, Shanti, kau ampunkanlah aku. Kau ampunkanlah aku. Dan pria itu lalu menunduk, hendak mencium ujung sepatu Shanti Dewi. Tek Hoat, jangan. Dan kini Shanti Dewi juga merosot turun dari atas pembaringan, ikut berlutut di depan Tek Hoat dan merangkulnya. Tek Hoat terkejut, dan undur dan terbelalak. Jangan begitu, Shanti. Jangan kau mengotorkan dirimu. Sungguh, aku tidak ingin mengganggumu. Engkau sudah sepatutnya, sungguh pantas menjadi istri Pangeran Mahkota, kelak menjadi permaisuri. Wahai Shanti Dewi, sungguh mati aku ikut merasa bahagia melihat kebahagiaanmu. Kini Shanti Dewi yang memandang dengan mata terbelalak. Apa katamu? Engkau akan merasa girang kalau aku menjadi istri orang lain? Kau rela? Tentu saja, Shanti Dewi, aku merelakan apapun, bahkan nyawaku, demi kebahagiaanmu. Kalau begitu, engkau sudah tidak cinta lagi kepadaku? Mengapa engkau bertanya demikian? Shanti Dewi. Cintaku. Orang macam aku ini mana ada harganya bicara tentang cinta. Kau ampunkan aku, Shanti. Tidak. Kalau engkau merelakan aku menjadi istri orang lain, sampai mati pun aku tidak akan mengampunimu. Tek Hoat. Sampai usia kita sudah tua begini, apakah engkau masih belum dewasa? Bertahun-tahun aku menantimu di sini, sampai hampir mati rasanya aku menantimu, dan kini. Begitu engkau muncul. Engkau hanya mau menyatakan bahwa engkau rela kalau aku menjadi istri orang lain. Ya Tuhan, tidak akan ada hentinyakah engkau merusak hancurkan hati dan perasaanku, Tek Hoat? Shanti Dewi lalu menangis lagi sesenggukan. Tek Hoat yang masih berlutut itu memandang bengong seperti orang kehilangan ingatan, atau seperti orang yang tolol. Semua ucapan dan sikap Shanti Dewi sungguh tak pernah terbayangkan olehnya sehingga dia terkejut dan kesima. Akhirnya dia dapat juga berkata-kata, karena dia harus mengatakan sesuatu melihat Shanti Dewi menangis mengguguk seperti itu. Tapi, Shanti, aku melihat sendiri, mendengar sendiri betapa engkau telah memilih Pangeran Mahkota menjadi jodohmu.
Malah aku bersyukur. Dia tidak melanjutkan kata-katanya karena Shanti Dewi sudah menurunkan kedua tangan dan melalui air matanya memandang kepadanya seperti orang merasa penasaran dan marah. Tentu saja engkau tidak tahu. Yang kau ketahui hanya dirimu sendiri saja, kesusahanku sendiri saja. Pangeran sengaja melakukan itu untuk menolongku, mengertikah engkau? Aku tidak mungkin dapat menjadi istri orang lain dan sudah kukatakan ini kepada pangeran yang menjadi sahabatku terbaik, maka dialah yang akan membantuku keluar dari sini tanpa menyinggung perasaan Enci Ouyan Hui. Perlukah aku menjelaskan semuanya lagi? Tidak cukupkah kalau aku katakan bahwa aku tidak dapat menikah dengan orang lain kecuali dengan engkau? Bahwa hanya engkaulah satu-satunya pria yang pernah kucinta, yang masih kucinta, dan yang selamanya akan kucinta. Atau haruskah aku bersumpah kepadamu? Dua mata Tek Hoat menjadi basah dan air matanya menggelinding turun satu-satu. Dia bangkit berdiri, memandang wanita itu, sinar harapan baru muncul dalam pandang matanya. Shanti. Shanti Dewi, benarkah itu? Benarkah itu? Bodoh. Engkau laki-laki canggung yang bodoh. Betapa gemas hatiku. Mari kubuktikan. Kini Shanti Dewi bangkit berdiri dan menyambar tangan kiri Tek Hoat, digandengnya tangan kiri pria itu dengan tangan kanannya, lalu diseretnya Tek Hoat keluar sehingga keduanya setengah berlari menuju ke ruangan itu. Di situ nampak Ouyan Hui dan Pangeran Qian Leong sedang bercakap-cakap dengan Cheng Cheng dan Cao Kok Chu, sedangkan para tamu sedang bercakap-cakap sendiri dengan asyiknya. Ketika Shanti Dewi muncul menggandeng tangan pengemis itu, semua orang menengok dan hanya Pangeran, Cheng Cheng dan Cao Kok Chu sajalah yang memandang dengan muka berseri karena tiga orang ini mengerti apa artinya itu. Ouyan Hui juga sudah dapat menduga, akan tetapi alisnya berkerut karena dia amat mengharapkan Shanti Dewi menjadi istri Pangeran Mahkota Qian Leong. Para tamu terbelalak kaget dan terheran-heran, apalagi ketika Shanti Dewi yang mukanya masih basah air mata itu kini berkata dengan suara lantang sekali. Cui yang mulia, saya hendak membuat pengumuman, harap Cui sekalian menjadi saksi bahwa saya telah memilih dan menetapkan jodoh saya, yaitu Wan Tek Hoat yang saya gandeng ini. Mata para tamu itu makin lebar terbelalak dan memandang tidak percaya. Shanti Dewi, wanita cantik seperti bidadari itu memilih pengemis ini menjadi jodohnya? Akan tetapi, terdengarlah tepuk tangan dan ternyata yang bertepuk tangan itu adalah Wan Cheng, dan Pangeran Qian Leong sendiri, dan ketika para tamu melihat siapa yang bertepuk tangan, mereka pun beramai-ramai bertepuk tangan, sungguh pun di dalam hati mereka itu terdapat rasa penasaran sekali. Mereka tidak tahu akan riwayat percintaan antara kedua orang itu, dan yang mereka ketahui sekarang hanya bahwa Shanti Dewi adalah seorang wanita secantik bidadari sedangkan pria itu adalah seorang laki-laki yang nampak jauh lebih tua dan seperti jembel pula. Tentu saja mereka merasa penasaran. Sementara itu, melihat betapa sang pangeran sendiri menyambut pengumuman ini dengan tepuk tangan dan wajah berseri gembira, Ouyan Hui merasa terheran-heran. Akan tetapi pada saat itu Pangeran Qian Leong mendekatinya dan berkata, Outoanio sendiri tentu sudah tahu akan riwayat mereka, maka sekarang mereka telah saling bertemu. Alangkah baiknya kalau peresmian perjodohan mereka dilaksanakan di sini juga, dengan disaksikan oleh para tamu. Ouyan Hui memandang dengan muka agak pucat. Tapi, bukankah Pangeran? Pest, Outoanio. Enci Shanti Dewi pantas menjadi bibiku. Sekarang bertemu dengan Paman Wan Tek Hoat yang sejak dahulu dicintainya, hanya untuk menghilangkan rasa tidak enak dan malu saja setelah dia menolak semua calon. Kemudian dengan suara mendesak pangeran itu minta kepada Ouyan Hui agar usulnya itu diumumkan. Ouyan Hui merasa lemas, akan tetapi tidak berani menentang. Dia menarik napas panjang dan bangkit dengan tubuh lesu, lalu berkata dengan suara lantang. Cui yang mulia, Cui telah melihat sendiri bahwa adik Shanti Dewi telah memilih jodohnya. Maka, selagi Cui masih berada di sini, kami akan meresmikan perjodohan mereka pada besok pagi. Silakan Cui beristirahat di dalam pondok tamu sementara kami akan membuat persiapan untuk pesta besok pagi. Para tamu menyambut dengan gembira dan mereka kembali saling bicara sehingga suasana menjadi bising. Cheng Cheng menggandeng tangan Tek Hoat sambil berkata, Hayo kau ikut aku. Calon pengantin masa seperti ini? Engkau harus cukur dan mandi 7 kali, berganti pakaian, tiba-tiba nyonya ini menjadi bingung. Wah, pakaian yang mana? Dia menoleh kepada suaminya.
Dalam perjalanan itu, suaminya ada membawa pengganti pakaian, akan tetapi pakaian biasa dan tentu saja kurang pantas kalau dipakai pengantin. Pangeran Qianliong tersenyum lebar. Jangan khawatir, Bibi. Kebetulan bentuk tubuh Paman Wan Tek Hoat hampir sama dengan tubuhku, dan aku ada membawa beberapa potong pakaian yang akan cukup pantas kalau dipakai olehnya. Wan Cheng tersenyum girang. Sungguh, Paduka selalu bisa mendapatkan akal dan jalan keluar, terima kasih. Memang ada hubungan yang akrab antara Pangeran Mahkota dengan suami istri pendekar itu karena putra mereka, yaitu Cao Qin Liong, merupakan seorang sahabat baik sekali dari Pangeran Qianliong. Bahkan sang pangeran ini pernah pula mengunjungi istana gurun pasir, bersama sahabatnya yang kini menjadi seorang jenderal muda itu. Shanti Dewi hanya tersenyum menyaksikan Tek Hoat ditarik-tarik oleh Wan Cheng ke dalam gedung, dan dia sendiri lalu mendekati Ouyan Hui dan memegang tangan Enci atau juga gurunya itu. Dia dapat melihat wajah yang muram dari Ouyan Hui, maka dia berbisik. Maafkan aku, Enci Hui, engkau tahu, dia itu tunanganku dan dialah satu-satunya pria yang kucinta. Kami akan kembali ke Butan, ayah telah tua sekali dan terlalu lama aku meninggalkan keluargaku di sana. Ouyan Hui memandang wajah adik atau juga muridnya ini. Melihat wajah cantik itu memandang kepadanya dengan penuh permohonan dan penyesalan, dia merasa terharu juga. Dia amat sayang kepada Shanti Dewi, seperti adiknya atau seperti anaknya sendiri maka dirangkulnya Shanti Dewi. Mereka berpelukan dan tidak mengeluarkan suara, akan tetapi pada mata Ouyan Hui yang biasanya amat tabah dan berhati dingin itu nampak air mata berlinang. Lalu mereka pun memasuki gedung untuk membuat persiapan. Pesta pernikahan itu dilakukan secara sederhana sekali, apalagi hanya dihadiri dan disaksikan oleh para tamu kurang lebih 200 orang banyaknya, mereka yang tadinya datang ke pulau itu untuk menghadiri perayaan ulang tahun Shanti Dewi. Memang tadinya Ouyan Hui mengusulkan untuk mengundur hari pernikahan agar dia dapat mengirim undangan sebanyaknya, akan tetapi Tek Hoat dan Shanti Dewi tidak setuju. Biarlah perjodohan mereka disahkan secara sederhana, sudah disaksikan oleh Pangeran Qianliong dan pihak keluarga diwakili oleh Wan Cheng dan suaminya. Kami akan kembali ke Butan dan di sanalah nanti diadakan pesta yang meriah, kata Shanti Dewi. Biarpun acara pernikahan itu amat sederhana, namun cukup meriah karena di situ hadir pula sang pangeran. Ouyan Hui menangis terseduh-seduh, hal yang amat luar biasa baginya, ketika sepasang pengantin itu memberi hormat kepadanya. Juga Wan Cheng menangis dan merangkul kakak tirinya dengan hati terharu, lalu mencium Shanti Dewi yang masih terhitung kakak angkatnya pula. Suasana menjadi mengharukan sekali, akan tetapi Pangeran Qianliong lalu maju memberi selamat kepada sepasang mempelai dengan mengangkat cawan arak sehingga semua tamu juga mengangkat cawan arak dan suasana menjadi gembira kembali. Setelah Tek Hoat dicukur, membersihkan diri dan berganti pakaian pangeran yang indah, berubahlah Jembel yang terlantar itu menjadi seorang laki-laki yang amat gagah dan tampan, yang wajahnya berseri-seri dan sepasang matanya mencorong tajam. Betapapun juga, dia adalah seorang pria yang usianya sudah mendekati 40 tahun dan kelihatan juga setengah tua. Sebaliknya, Shanti Dewi biarpun usianya juga sepantar dia, namun masih nampak seperti seorang dara berusia 20 tahun saja. Pertemuan dua hati dan dua badan yang saling mencinta ini tentu saja terasa nikmat di hati dan kebahagiaan yang amat mendalam membuat mereka merasa terharu. Tiada habisnya mereka bercakap-cakap menceritakan semua pengalaman mereka semenjak mereka saling berpisah, dan di dalam penuturan ini terungkaplah semua peristiwa dan kesalahpengertian di antara mereka, juga terungkaplah bukti-bukti betapa mereka itu sesungguhnya saling mencinta. Dan akhir dari semua itu membuat mereka merasa saling dekat, dan di dalam hati mereka bersumpah untuk tidak saling berpisah lagi selama-lamanya. Mereka merasa berbahagia sekali. Benarkah mereka berbahagia? Apakah bahagia itu? Bagaimanakah kita dapat berbahagia? Kebahagiaan. Sebuah kata ini kiranya dikenal oleh setiap orang manusia di dunia ini, dikenal dan dirindukan, dicari dan dikejar-kejar selama kita hidup. Betapa kita semua, masing-masing dari kita, selalu mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kata kebahagiaan sudah menjadi kabur, bahkan seringkali, hampir selalu malah, tempatnya diduduki oleh sesuatu yang sesungguhnya bukan lain adalah kesenangan atau kepuasan belaka. Kalau kita memperoleh sesuatu yang kita harap-harapkan, maka kita mengira bahwa kita berbahagia. Benarkah itu?
Ataukah yang terasa nyaman di hati itu hanyalah kesenangan yang timbul karena kepuasan belaka, karena terpenuhinya sesuatu yang kita harap-harapkan, atau inginkan? Dan kepuasan hanya merupakan wajah yang lain dari kekecewaan belaka. Kepuasan hanya selewat, dan sebentar kemudian rasa nikmat dan nyaman karena kepuasan ini pun akan lewat dan lenyap, mungkin terganti oleh kekecewaan yang selalu bergandeng tangan dengan kebalikannya itu. Kepuasan dan kekecewaan, seperti juga kesenangan dan kesusahan saling isi-mengisi, saling bergandeng tangan dan selalu bergandengan karena memang merupakan si kembar yang mungkin berbeda rupa. Di mana ada kepuasan, tentu ada kekecewaan. Di mana ada kesenangan, tentu ada kesusahan. Orang yang mengejar kesenangan, tak dapat tiada akan bersua dengan kesusahan, siapa mengejar kepuasan, tak dapat tiada akan bertemu dengan kekecewaan. Kebahagiaan berada di atas, jauh di atas jangkauan atau pengaruh senang dan susah, puas dan kecewa. Kebahagiaan tak mungkin dijangkau atau dikejar, kebahagiaan tak mungkin digambarkan. Senang dan susah adalah permainan pikiran, terikat oleh waktu dan bersumber kepada si aku. Si aku ini sudah tentu terombang-ambing antara senang dan susah karena si aku itu selalu penuh dengan keinginan dan sudah barang tentu tidak mungkin segala keinginan yang tiada habisnya itu selalu terpenuhi, maka terjadilah puas dan kecewa. Bahkan kalau keinginan sudah terpenuhi sekalipun, menimbulkan hal-hal lain. Yaitu menimbulkan kekhawatiran kalau kita kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki itu, dan menimbulkan pengikatan diri kepada sesuatu yang menyenangkan itu sehingga kalau kita kehilangan, timbullah duka. Kebahagiaan tidak mungkin dapat dimiliki, tidak dapat diperoleh dengan usaha dan daya upaya, tidak mungkin dapat ditimbun. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan pikiran yang selalu mengejar kesenangan. Kebahagiaan tidak mungkin ada selama masih ada si aku yang ingin senang. Kebahagiaan baru ada di mana ada cinta kasih. Kita selalu penuh oleh si aku yang selalu mengejar kesenangan dan yang selalu hendak menjauhi kesusahan. Sedikit saja kita dijauhi kesenangan, kita lalu mengeluh dan merasa sengsara. Kebahagiaan bukan hal yang dapat dihayalkan. Kita selalu mencari-cari yang tidak ada sehingga mana mungkin kita menikmati yang ada? Mana mungkin kita dapat melihat keindahan sini kalau mata kita selalu mencari-cari dan memandang sana saja? Pernahkah kita menikmati kesehatan? Pernahkah dalam keadaan badan sehat kita pergi keluar kamar menghirup udara sejuk dan memandang awan berarak di angkasa? Tidak, kita selalu sibuk dengan sesuatu, pikiran selalu penuh dengan persoalan. Kita selalu ingin ini ingin itu sehingga mata kita seperti buta terhadap segala keindahan yang terbentang luas di sekeliling kita. Pernahkah kita pada waktu subuh pergi berjalan-jalan, melihat suasana ketika matahari mulai timbul? Pernahkah di waktu senja kita melihat suasana ketika matahari tenggelam, betapa indahnya angkasa? Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.